Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Yang terhormat Bapak Nur Iksan STMKOM dan Ibu Putri Koirina Siro SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen jaringan komputer dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait konfigurasi web server Apache 2. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, Arya Sacani, dengan NIM 230509002, dan teman saya, Nanda Tri Agusti, dengan NIM 230509005, kemudian Faviantisan Saputra dengan NIM 230509027, kemudian Irwan Ali Prasetyo dengan NIM 230509030, kemudian Gozaga Budi Prasetya dengan NIM 230509044, dan yang terakhir adalah Amelia Fitrianto Salsabila dengan NIM 230509052. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait apa sih web server itu. Baik, web server adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang berfungsi untuk menerima permintaan request dari klien melalui protokol HTTP atau HTTPS dan menggunakan mengirimkan respon berupa halaman web ke browser pengguna. Nah, web server ini menyimpan, memproses dan mengelola konten web, termasuk teks, gambar, video, dan berbagai elemen lainnya, sehingga dapat diakses secara online. Selain itu, web server juga memiliki fitur keamanan seperti autentifikasi pengguna dan enkripsi data untuk melindungi informasi yang dikirim dan diterima. Contohnya, web server itu ada di Apache, Ning, dan Microsoft IIS. Selanjutnya, apa sih Apache 2 itu? Jadi, Apache 2 adalah web server open source yang dikembangkan oleh Apache Software Foundation dan berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan server untuk mengakses konten web melalui protokol HTTP dan HTTPS. Nah, Apache 2 ini bertanggung jawab atas request respon HTTP, logging informasi, serta menyediakan sistem keamanan seperti ACL untuk membatasi jumlah klien yang terkoneksi dan HT password untuk autentikasi pengguna. Nah, Apache ini memiliki arsitektur modular yang memungkinkan stabilitas tinggi dan fleksibilitas dalam konfigurasi, menjadikannya salah satu web server paling populer dengan pangsa pasar yang dominan. Oke, selanjutnya adalah contoh aplikasi. Baik, di sini ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk web server Apache. Yang pertama adalah Python. Python ini mengembangkan web melalui framework seperti Django dan Flask. Pada modul WSGI memungkinkan Apache menjalankan aplikasi berbasis Python. Selanjutnya adalah PHP, bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun aplikasi web dinamis. Nah, Apache ini dapat menjalankan skrip PHP secara langsung. Selanjutnya adalah MySQL, sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang umum digunakan dalam pengelolaan dan penyimpanan data pada aplikasi web. Selanjutnya adalah Perl, banyak digunakan untuk administrasi sistem, pemrosesan teks, dan pengembangan web. Selanjutnya adalah MariaDB, pengembangan dari MySQL dengan fitur tambahan dan peningkatan kinerja. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah PostgreSQL. Sistem ini mendukung berbagai tipe data, memiliki kontrol akses yang kuat, dan mendukung transaksi ACID. Untuk selanjutnya adalah fungsi dari Apache sendiri. Nah, fungsi dari Apache ini adalah menyajikan konten web. Nah, ketika pengguna meminta halaman web, Apache akan membuka file yang diminta dan mengirimkannya melalui protokol HTTP dan HTTPS sehingga memastikan konten tersebut dapat diakses pada browser pengguna. Yang kedua adalah mendukung logging dan monitoring, memungkinkan administrator sistem memantau dan mencatat aktivitas lalu lintas jaringan. Nah, fitur ini berguna untuk analisis data, pelacakan kesalahan, dan memahami pola akses pengguna yang dapat meningkatkan kinerja dan keamanan server. Selanjutnya adalah kemampuan load balancing. Nah, mendistribusi permintaan secara merata ke beberapa server yang dapat membantu mengurangi beban kerja pada satu server dan meningkatkan kecepatan akses serta responsivitas aplikasi web. Yang keempat adalah mengarahkan permintaan dari klien ke server target lain. Nah, fungsi ini berguna dalam caching konten dan meningkatkan waktu respon serta memperkuat keamanan dengan menyembunyikan informasi server asli. Untuk selanjutnya, fungsi yang kelima, maaf,
Untuk selanjutnya adalah fungsi yang kelima, Apache mendukung manajemen virtual host. Nah, ketika pengguna meminta halaman web, Apache akan membuka file yang diminta dan mengirimkannya melalui protokol HTTP atau HTTPS untuk memastikan konten tersebut dapat diakses pada browser pengguna. Nah, selanjutnya adalah Apache menyediakan mekanisme otorisasi pengguna, untuk mengakses direktori berdasarkan autentifikasi HTTP seperti mode out basic dan mode out digest. Yang terakhir adalah Apache mendukung pembatasan akses. Nah, ke direktori tertentu atau seluruh server berdasarkan alamat IP pengguna serta dapat mencegah akses ke jenis file tertentu untuk semua atas bagian pengguna, misalnya konfigurasi file dan file basis data. Dari pemaparan materi tadi dapat disimpulkan bahwa Apache 2 adalah web server yang bersifat open source yang berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan server yang memungkinkan akses ke konten web melalui protokol HTTP dan HTTPS yang dikembangkan oleh Apache Software Foundation. Nah, Apache ini memiliki arsitektur modular yang fleksibel, stabil, dan mendukung berbagai fitur keamanan seperti ACL dan autentifikasi HT password. Nah, dengan kemampuan ini dapat menangani request response HTTP serta logging informasi secara detail. Apache ini menjadi salah satu web server paling populer dan paling banyak digunakan di internet. Keunggulannya dalam keandalan skala serta dukungan komunitas yang luas menjadikan pilihan utama bagi pengelola website dan pengembang aplikasi. Nah, mungkin yang bisa kita sampaikan hanya itu. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom diskusi nanti. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya adalah konfigurasi web server, yaitu Apache 2. Untuk selanjutnya akan beralih ke video selanjutnya. Terima kasih. Tutorial instalasi dan konfigurasi virtual host Apache 2. Langkah 1. Instalasi Apache. Sebelum melakukan konfigurasi, perbarui sistem dan install Apache. Langkah 2. Mengelola layanan Apache. Gunakan perintah sistem tel status Apache untuk mengecek statusnya. Kemudian cek di browser komputer Windows dengan Apache Server. Langkah 3. Membuat virtual host. Buat folder untuk website-nya, lalu buat halaman utama website.
Kemudian isi di dalam filenya. Selanjutnya buat konfigurasi untuk virtual host. Isi dalam filenya. Langkah 4. Mengaktifkan virtual host. Setelah konfigurasi selesai dibuat, aktifkan dan nonaktifkan pengaturan default Apache. Langkah 5. Mengakses website. Setelah semua konfigurasi selesai, kita dapat mengakses website melalui browser. Kemudian kita masuk kembali ke halaman utama website. Di sini kita bisa edit lagi isi filenya. Kemudian buka kembali halaman utama website untuk melihat hasilnya. Sekian dan terima kasih.